Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah di mana saja berada, kita ketemu lagi dalam channel yang sama, dan dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan bertakwa secara maksimal. Kemarin saya sudah menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan iman, takwa, amal sholih, bersyukur, dan tidak kufur. Maka ketakwaan yang ada hari ini saya akan uraikan bertakwa secara maksimal. Bertakwa secara maksimal berarti bertakwa dengan betul-betul dengan kesungguhan. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 102 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya. Dan janganlah kamu mati, janganlah kamu wafat, janganlah kamu meninggal selain dalam keadaan beriman, selain dalam keadaan Islam. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ayat inilah sumber bagaimana ajakan bahwa ketika kita bertakwa, maka bertakwalah secara maksimal, bertakwalah secara sungguh-sungguh. Tidak bertakwa hanya di lisan, tidak bertakwa hanya di mulut, tetapi bertakwa dengan kesungguhan, dengan dibuktikan amalan-amalan kita lakukan. Takwa dalam artian kita benar-benar menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti ketakwaan kita harus dituntut untuk benar-benar mengetahui mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Bahkan di dalam hadis disebutkan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja berada. Ini adalah juga wujud dari ketakwaan yang maksimal. Karena ketakwaan tidak hanya di mulut, ketakwaan tidak hanya di lisan, maka ketika berada di mana saja, ketakwaan kita tunjukkan. Suatu contoh, kita mungkin sedang berada di lingkungan orang-orang yang ketika itu tidak melaksanakan sholat. Pas waktunya sholat, waktu azan Allahu Akbar, kita tidak terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Kita tetap menjalankan panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di mana saja kita berada, tetap menjalankan perintah Allah. Waktunya sholat, maka tetap sholat. Itulah wujud dari hadis ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja berada. Tidak melihat dan memandang, oh karena saya sekarang di lingkungan orang-orang yang sedang tidak melakukan sholat, atau karena sekarang saya berada di tempat yang barangkali masjidnya jauh, karena sekarang berada di lingkungan orang-orang yang mohon maaf yang bukan muslim sehingga sholat memang bagi mereka tidak menjalankannya, maka kita tetap melaksanakan perintah Allah tersebut. Karena memang ternyata di sisi Allah, orang yang paling mulia adalah orang yang paling baik ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Nah, berkaitan dengan itu, maka kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ada beberapa kriteria sebenarnya siapakah yang disebut oleh orang yang bertakwa itu.
Atau siapakah orang yang pantas menyandang predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala? Dalam beberapa ayat seringkali kita mendengarkan. Kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 3 dan 4 disebutkan, mungkin ayat sebelumnya saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an tidak ada keraguan, dan Al-Qur'an adalah merupakan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Saya hanya mengartikan yang paling di ujung. Hudal lil muttaqin, Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Lah, ayat lanjutannya, ayat yang ketiga disebutkan orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang seperti apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang percaya dengan yang gaib, yang tidak kelihatan. Contohnya dalam agama Islam kita mengenal ada malaikat. Malaikat tidak kelihatan. Kita mendengar ada surga, ada neraka. Sekarang kita tidak melihatnya. Tetapi dalam agama Islam kita diwajibkan untuk mempercayai barang yang gaib tersebut. Yu'minuna bil ghaibi. Jadi orang yang bertakwa, kriteria dari ayat ini yang pertama adalah orang-orang yang percaya dengan barang yang gaib, yang tidak kelihatan. Allah sudah mau menciptakan ada jin, ada malaikat, ada surga, ada neraka, ada malaikat yang mencatat amal, malaikat yang menjaga surga, dan seterusnya dari tugas-tugas para malaikat yang kita tidak tahu itu. Maka kita mempercayai bahwa itu adalah ada. Orang yang mempercayai hal-hal yang gaib seperti itu adalah ciri dari orang-orang yang bertakwa. Ciri yang kedua adalah wa yuqimunas sholat. Yang kedua adalah orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang menegakkan sholat, orang-orang yang melaksanakan perintah sholat. Sebagaimana kita tahu, innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah ketetapan yang sudah ditetapkan waktunya. Bahkan perintah sholat ini adalah perintah yang tidak bisa kita tawar-tawar. Sholat 5 waktu maksud saya. Jadi ciri orang yang bertakwa yang kedua menurut ayat ini adalah orang-orang yang mau menegakkan sholat. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana keistimewaan fadilah daripada sholat. Terlebih-lebih bahwa ada hadis yang mengatakan bahwa nanti di hari akhir semua amalan itu akan diperlihatkan. Dilihat kalau sholatnya baik maka sholatnya akan dianggap baik. Dan itu jadi ciri yang kedua adalah orang-orang yang melakukan sholat atau mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang ketiga adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya, orang-orang yang menafkahkan hartanya dari rezeki yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya sudah menyampaikan bagaimana orang-orang itu supaya bisa menerima, bisa memberi, karena pada dasarnya memberi itu juga sama dengan menerima dan seterusnya. Ciri yang ketiga di sini adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, mau membelanjakan hartanya di jalan Allah. Sesuatu yang sudah diberikan atau dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqna, dan dari sesuatu yang sudah aku rizkikan kepada mereka, yunfikun, mereka membelanjakannya. Artinya orang yang bertakwa adalah orang yang mau menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertakwa tahu rizki itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya juga dibelanjakan di jalan Allah. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika.
dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelum kamu. Ciri orang yang bertakwa adalah berarti orang yang percaya dengan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, dan percaya dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Kita mengenal ada kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat. Walaupun kita tidak menjalankan isinya, tetapi tetap kita wajib meyakini bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus meyakini bahwa ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa. Kita wajib mempercayai, tetapi yang kita pedomani, yang kita jalankan sekarang adalah kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quranul Karim. Wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan hari akhir mereka percaya. Dari ayat 3 dan 4 ini menunjukkan ada 5 kriteria bagaimana yang disebut dengan orang-orang yang bertakwa. Yang terakhir tadi adalah orang-orang yang percaya dengan hari akhir, hari kiamat, hari pembalasan, yaumul hisab. Sekarang kita belum mengetahuinya, tetapi kita yakin bahwa nanti di akhir itu ada yang namanya hari kiamat, dan di situ nanti akan ada pembalasan amal baik dan buruk bagi seseorang. Kita harus yakin itu. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang mempercayai tentang hari akhir. Kalau menurut surat Al-Baqarah ayat 3 dan 4 ini berarti ada kriteria 5. Sekali lagi, orang yang bertakwa menurut ayat Al-Quran yang ada dalam surat Al-Baqarah ini adalah orang yang percaya dengan barang yang gaib. Yang kedua adalah orang yang mau menjalankan sholat. Yang ketiga adalah mau menafkahkan hartanya. Dan yang keempat adalah orang yang mempercayai kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan mempercayai kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang percaya dengan adanya hari kiamat, atau orang-orang yang percaya dengan yang namanya hari akhir. Bisa kita sebut yaumul hisab, yaumuddin, yaumul qiyamah, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah ini. Ada juga tambahan, jadi di dalam ayat Al-Quran itu banyak sekali, bukan berlawanan tetapi diperteguh di antaranya. Jadi ini ada 5 ciri. Sedangkan menurut Quran surat Ali Imran ayat 134 dan 135 disebutkan bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, adalah orang-orang yang mau menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ketika berada, infak. Ketika tidak berada, juga bagaimana caranya mencari untuk infak. Tidak kok, karena ukuran ada dan tidak ada itu orang itu bermacam-macam. Ada orang yang mempunyai mungkin tabungan dari 50 juta ya katanya nggak ada. Karena bagi dia kebutuhan sehari-harinya uang yang diedarkan lebih dari 5 juta. Lebih dari 50 juta dan seterusnya. Tetapi ayat ini dalam surat Ali Imran ini menjelaskan bahwa orang yang mau menafkahkan hartanya baik di waktu lapang ataupun di waktu sempit, maka itulah ciri orang yang bertakwa. Ketika kita lapang menafkahkan hartanya, zakat, infak, sedekah, itu hal yang biasa karena memang cukup. Tetapi orang yang bertakwa diantaranya adalah ketika dalam kondisi tidak lapang, dalam artian kondisi dia sempit, kondisi dia juga masih membutuhkan biaya-biaya yang banyak, tetapi orang masih menyisihkan hartanya di jalan Allah. Itulah ciri orang yang bertakwa.
Wal kadhiminal ghaidho. Yang kedua adalah orang-orang yang bisa menahan marah. Marah bagi manusia itu kadang-kadang manusiawi. Dalam artian bila ada sesuatu yang tidak kita inginkan, apalagi memicu emosi kita, biasanya kita marah. Tetapi ketika kita dalam kondisi seperti itu, kok bisa menahan marah, itu berarti ciri dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal afina 'anin nas, dan memaafkan manusia atau memaafkan yang lain. Inilah ayat tambahan bagaimana ciri orang yang bertakwa. Dalam ayat lanjutannya disebutkan, jadi tadi ayat ditutup wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang dengan orang-orang yang baik. Ciri berikutnya adalah walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Orang yang bertakwa adalah orang yang apabila melakukan kejahatan, melakukan ketidakbaikan atau melakukan kemungkaran, aw dzalamu anfusahum, atau mendolimi jiwa mereka, zakarullah, mereka zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fastaghfaru lidunubihim, mereka memohon ampun dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanyalah Allah. Dua ayat atau dua surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran ini berarti ada beberapa kriteria sebagai orang yang bertakwa, yang mana saya katakan tadi bertakwanya bisa maksimal. Artinya orang yang ingin bertakwa secara maksimal maka harus percaya dengan barang gaib, dan seterusnya seperti yang saya sampaikan tadi. Juga orang yang mau menafkahkan hartanya baik dalam kondisi sempit ataupun lapang, orang yang menahan amarah, orang yang mengampuni orang lain atau memaafkan orang lain, dan yang terakhir adalah orang yang apabila melakukan dosa, melakukan kesalahan, melakukan fahisah mereka atau mendolimi dirinya, mereka langsung ingat kepada Allah dan mohon ampun atas dosa-dosa yang dilakukan. Inilah ciri daripada orang yang bisa memaksimalkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah di mana saja berada, demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Tentu masih banyak sekali ciri-ciri orang yang bertakwa menurut Quran, surat-surat yang lain. Insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Ada kekurangannya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa birri wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.